Setelah heboh drama adu mulut Sunan Kalijaga dan Ilal Ferhard, kini giliran Salma Vina putri Sunan yang juga adu mulut dengan Ilal. Heboh penetapan Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan korupsi membawa Ayu Dewi yang pernah gagal menikah dengan Zumi Zola angkat suara. Lalu apa kata Ayu Dewi? Lalu seperti apa kisah Afifah pemeran Zahra di sinetron Tukang Ojek Pengkolan saat jajal pengalaman sebagai pengamen jalanan? Tinggal 1 hari lagi menikah, seperti apa hebohnya Vicky Prasetyo saat jalani perawatan? Tapi benarkah tadi malam Angel Elga membuat Farhad marah? Apa yang dibuat Angel Elga hingga memancing amarah Farhad Abbas? Pasca heboh Sunan Kalijaga terlibat adu mulut dengan Ilal Ferhard pada persidangan sehari sebelumnya, kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hubungan keduanya tampaknya masih memanas. Tapi bukan dengan Sunan, kali ini Ilal berhadapan dengan Salma Vina sendiri, putri Sunan yang tengah menggugat cerai Taki Malik. Benarkah Ilal dimarahi Salma karena tersinggung dengan status-status Ilal di Instagram yang membawa-bawa nama sang ibu? Bawa ibu ya? Ya? Kan bawa ibu itu. Gila, Pak. Om Ilal bilang kalau misalkan Taki nyeriin aku gara-gara gak nyaman ibu sama aku itu. Oh, enggak pernah. Jahat banget. Saya nggak tahu masalah apa. Saya nggak tahu pasalnya, nggak ngerti. Jadi jelas bahwa kita ini di sini hanya sebagai kuasa hukum Taki Malik. Pantun aja itu biasa. Masalah ibu tadi. Kalau masalah di Instagram itu kan konteksnya kan kita berbalas pantun saja. Jadi kalau misalnya ada pantun, tapi pantun yang saya sampaikan itu pantun yang berhubungan dengan konteks peradilan agama. Dimarahi Salma Vina, putri Sunan yang kini baru berusia 18 tahun di muka umum, Ilal Ferhard yang menjadi kuasa hukum Taki Malik membela diri bahwa semua kicauannya di media sosial selalu berhubungan dengan konteks kasus yang sedang ditanganinya. Sehari sebelumnya terlibat adu mulut dengan Sunan, Ilal pun mengaku tak pernah merasa takut. Woi, lebih nggak ngerti. Woi. Ngapain takut? Kita nggak perlu takut kok. Saya takut hanya sama Allah. Lihat trek keluar. Bentak-bentak. Kemarin kan yang teriak bukan kita. Sementara itu gara-gara persidangan cerai harus kembali ditunda sampai minggu depan lantaran pihak Ilal tak membawa surat kuasa, Sunan Kalijaga dan Heidi sebagai orang tua Salma Vina marah besar. Benarkah Sunan dan Heidi menuding pihak Taki Malik sengaja mengulur-ulur waktu untuk mencari panggung dan berlama-lama tampil di TV? Saya sangat kecewa banget karena berarti harus ada persidangan lagi, berarti waktunya juga diperpanjang. Sangat amat membuat saya kecewa. Saya cuma menghimbau ya kepada para pengacara yang profesional itu besok ya, minggu depan tolong lengkapi. Kita bukannya kita memperhambat ya. Bahwa saya tadinya saya tadi itu menunggu saja rekan saya datang karena macet satu jam atau 1,5 jam. Tapi hakim lebih memberikan keluasan kepada penggugat yaitu dari kuasa hukum Salma, minta waktu satu minggu. Dibilang ingin masuk TV. Badan saya gede gini mana muat masuk TV. Seolah-olah dengan kasusnya ini kita mencari panggung dan masuk TV dan sebagainya. Saya peringatkan, ketika besok juga ada hal-hal ya yang menyebabkan menjadi kendala ya lancarnya persidangan, saya akan minta kepada majelis hakim untuk tim kuasa hukumnya ya tidak ada di area persidangan atau silahkan dikeluarkan. Nggak usah emosi, santai aja.
Meninggalkan kasus perceraian Salma Vina dan Taki Malik, kabar lain dibawa Ayu Dewi yang akhirnya angkat bicara di tengah heboh kasus Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pernah lama berpacaran sampai tunangan, tapi gagal menggelar acara pernikahan. Apa kata Ayu melihat Zumi Zola yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka? Dipaksa teman-teman satu geng untuk menjawab, benarkah Ayu mengaku sudah tak ada lagi rasa simpati kepada sang mantan? Iya. Nah, ini lagi klarifikasi Bu Ayu kenapa mantan Bu Ayu nggak apa-apa nggak Bu Ayu kalau disebut Bu Ayu? Kan mantannya Bu Ayu sekarang lagi ada problem. Bu Ayu ikut sedih nggak sih dengan mantannya seperti itu Bu Ayu? Baca majalah. Nggak serius Bu Ayu, jujur yuk. Walaupun lo udah gak ada hubungan, tapi kan lo pernah menjadi bagian dari hidupnya dia itu yuk. Maaf, gue lagi interview Ayu lo di sini lo. Bu Ayu sedih nggak sih melihat kejadian seperti itu? Ini guys, jadi namanya mantan itu adalah masa lalu. Seperti lagunya siapa? Masa lalu. Biarlah masa lalu. Oke lanjut. Jangan apnya. Nah, aku tuh perasaan simpati dan empati itu semakin dewasa, semakin ditujukan untuk orang-orang tersayang. Jadi untuk keluarga dan jadi buat mantan udah nggak ada tersisa lagi rasa sayang ya. jadi yang namanya di luar tuh kan. Lu namanya nyotuk. Mana lu namanya nggak tanyain? Jangan tanyain mantannya dia buat sayang apa enggak, bingung. Saya sama seperti kemarin bahwa saya mengikuti, menghormati semua ya tahapan atau proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan saya sebagai gubernur akan menjalankan tugas. Ya, tadi juga bicara dengan Pak Mendagri, ya baik itu kedinasan, kementerian maupun juga di Jambi untuk pembicaraannya. Informasi lebih lanjut silakan teman-teman bicara dengan kuasa hukum saya. Meninggalkan tanggapan Ayu terhadap kasus Zumi Zola serta kasus perceraian Salma Vina dan Taki Malik, seperti apa kisah empati yang justru dibawa Afifah, pemeran Zahra tukang ojek pengkolan yang mencoba menjadi pengamen dari rumah ke rumah. Seperti apa pula kisah pemeran Haji Sodik yang turun langsung membersihkan rumah pasca kebanjiran. Halo pemirsa Intens, selamat pagi. Setelah tadi kita sudah melihat gimana sih hebohnya pertengkaran di pengadilan hingga dugaan kasus korupsi, sekarang ada nih kisah dari salah satu selebriti yang ingin merasakan gimana ya susahnya menjadi orang kecil. Yap, setelah sukses menjadi penyanyi dan juga pemain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Afifah yang cantik jelita ingin merasakan bagaimana sih susahnya menjadi pengamen jalanan. Wah, gimana ya usaha Afifah untuk mendapatkan uang Rp17.000 setelah kepanasan dan hujan-hujanan dari rumah ke rumah? Selain kisah dari Afifah, ada juga nih berita dari pemeran sosok Haji Sodik yang ternyata kemarin rumahnya kebanjiran. Waduh, gimana ya susahnya Haji Sodik untuk membersihkan rumah pasca kebanjiran? Mengawali karir sebagai penyanyi di mana suara merdunya membuat ia dikenal sebagai penyanyi muda berbakat, Afifah Ivanda yang kini melebarkan sayapnya sebagai pemain sinetron mencoba merasakan pengalaman menjadi pengamen jalanan. Di tengah kesibukannya sebagai pemeran Zahra di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Afifah yang cantik dan bersuara merdu menjual suara dari rumah ke rumah di daerah perkampungan demi mendapat uluran tangan layaknya perjuangan seorang pengamen. Mampukah Afifah mengetuk rasa belas kasihan dari masyarakat setempat dengan suaranya yang merdu dan kepiawaiannya sambil bermain gitar? Hai pemirsa Intens, hari ini Afifah pengen jadi pengamen untuk satu hari ngerasain jadi pengamen. Jadi aku pengen tahu gimana susahnya cari uang 1.000 dengan bener-bener keringet sendiri keliling-keliling kampung sini. Biar aku bisa lebih menghargai orang yang di bawah aku ya mungkin ya. Assalamualaikum Ibu, boleh numpang ngamen nggak? Silakan. Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan. Perjalanan yang penuh likunya melelahkan.
menjelma seperti hayalan. Terima kasih Ibu. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti. Makasih, yang lainnya nggak mau ngasih nih. Di cintamu, ku temui arti hidupku. Selain harus memandikan keringat karena panas, kecantikan dan suaranya yang merdu tak cukup bagi Afifah untuk mengumpulkan banyak uang. Alhasil si cantik pemeran Zahra ini pun sampai kelelahan hingga harus berteduh di pos jaga saat hujan deras turun. Capek, mendingan aku syuting TOP deh seharian daripada aku harus ngamen. Jujur ya, jujur. Belum lagi bukan capek fisik doang ya, capek batin. Orang belum nyanyi udah ditolak, pasti langsung ngedown lah kalau digituin. Gak ngerti deh kalau yang udah biasa tuh gimana. Mungkin mereka ada rasa kecewa, sakit hati juga, merasa diremehin. Tapi ya gimana, ini kerjaan gue, emang yang ini bisa gue lakuin buat gue makan gitu kan. Menjadi pengamen memang tidak mudah, tapi selagi ada perjuangan tanpa mengenal kata menyerah, pasti akan ada hasil. Setelah berpanas-panasan sampai kehujanan, Afifah merasa terhibur saat merasakan kebaikan hati seorang ibu yang tidak hanya memberikan uang 10 ribuan, tapi juga mendoakan kesuksesan Afifah. Lalu benarkah total pendapatan Afifah selama mengamen hanya mencapai Rp17.000? Apa hikmah yang diperoleh Afifah yang kini masih berusia 16 tahun ini? Di cintamu, ku temui arti hidupku. Kasih Bu. Cantik-cantik ngamen. Kenapa nggak jadi penyanyi aja? Amin, 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 amin. Doain ya Bu. Ya, saya doain dah dia jadi penyanyi terkenal. Makasih ya Bu. Makasih. Makasih Pak. Aku keseluruhan sih sebenarnya aku cuma dapat 7.000. Aku cuma dapat 7.000. Dan tadi terakhir aku ngamen di warung dan ibunya tuh bener-bener baik. Aku respect banget orang kayak ibu itu tuh. Dia ngasih aku 10.000. Udah ngasih 10.000 dia ngedoain, dia bilang biar sukses ya Neng, gitu-gitulah pokoknya. Ya, jadi terharu. Ya hikmah yang aku dapetin emang sih nggak seberapa gitu, maksudnya aku tuh belum yang bener-bener kayak mereka gitu loh. Baru segini aja aku udah ngeluhnya, capeknya tuh luar biasa. Jadi aku bener-bener bersyukur aku masih dikasih apa ya, lebih dikit gitu. Dan aku nggak lupa kalau berbagi tuh indah gitu. Santai aja, jangan panik. Lain Afifah, lain pula Mat Licin, pemeran Haji Sodik di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Tinggal di sebuah rumah sederhana di perkampungan yang sempit dan padat, Mat Licin ditimpa musibah banjir 2 hari belakangan. Tak tanggung-tanggung, banjir kiriman dari Bogor itu memasuki kediaman Haji Sodik sampai setinggi 1,5 meter. Lalu seperti apa suasana saat Haji Sodik turun langsung mengikuti proses evakuasi warga pada saat banjir? Mana kaida? Mana kamu? Santai aja, jangan panik. Jangan panik kaida. Santai. Ayo, jangan memburu.
Ditimpa musibah banjir setinggi 1,5 meter, benarkah hampir semua isi rumah pemeran Haji Sodik yang berlokasi di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lenyap di bawah arus? Lalu seperti apa kerepotan Haji Sodik ketika membersihkan rumah yang hampir kosong dan masih berbekas tanda banjir? Tak hanya membersihkan rumahnya sendiri, Haji Sodik juga gotong royong membantu tetangga. Bantu coba aja deh, Ya, kita juga nengok tetangga bantuin, cuma udah pada pulang kan masing-masing pada. Ini baru 5 tahun, 5 tahun baru banjir lagi. Sini, beresin bukunya. Ya, yang selamat ini doang nih. Dispenser, panci, nganyut, penggorengan, nganyut, apa lagi? Kompor gas nggak ada, nganyut juga. Kan ada gas, ya apa? Selangnya doang. Selangnya doang. Magicom juga habis semua, hanyut. Pemirsa Inten, terima kasih telah ngikutin saya ya. Mudah-mudahan bantuannya. Mudah-mudahan jangan lupa bantuannya ya buat warga Gang Perintis, Jalan J, Kebon Baru Tebet, terutama gubernur. Iya. Meninggalkan kisah Afifah yang menjadi pengamen dan pemeran Haji Sodik yang ditimpa musibah banjir, seperti apa persiapan Vicky Prasetyo yang menjalani perawatan demi tampil tampan saat pernikahan besok? Rencana pernikahan pasangan kontroversial Vicky Prasetyo dan juga Angel Elga tinggal 1 hari lagi. Wah, sebentar lagi status sisasi Vicky dan juga Angel akan sah menjadi suami istri. Cie. Tapi bener gak ya, setelah melakukan perawatan khusus kemarin, Vicky ingin terlihat layaknya seorang pangeran di samping Angel Elga besok? Dan ngomong-ngomong, bener gak ya kalau Angel Elga habis marah-marah nih sama Farhad Abbas? Aduh, kenapa lagi sih? Cari tahu yuk pemirsa, hanya di Inten sesaat lagi. Persiapan Vicky Prasetyo yang tidak ingin kalah dari Angel Elga sang istri. Jelang momen bahagia pernikahan mereka yang akan digelar besok, Jumat 9 Februari, Vicky langsung menjalani perawatan wajah agar tampil menawan mendampingi Angel di pelaminan. Perawatan wajah itu rela dilakoni Vicky demi pembuktian cintanya kepada sang istri. Lantas seperti apa penampilan wajah Vicky pasca dipoles dokter spesialis perawatan kulit? Benarkah perawatan dilakukan Vicky juga demi mengurangi ketegangan jelang pernikahannya dengan Angel Elga? Perawatan. Ya, jadi sekarang bukan cuma wanita yang bisa untuk treatment. Cowok juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kawin. Saya udah perawatan. Bentar lagi saya harus akad nikah, saya resepsi, saya udah cakep, saya udah nggak jadi bis lagi. Angel Elga, di mana kau istriku? Nih lihat ya, aku udah ganteng. Karena cowok kan lebih apa ya? Bukannya lebih nggak menjaga, lebih ya udah dia sih apa aja kan namanya debu apa gitu-gitu kan. Nah, makanya harus rajin-rajin dibersihin ya. Kan ini udah hari Jumat udah akad, Sabtu udah resepsi. Yang pasti sih tegang ya, karena kan ini pesta pertama yang mau pernikahan yang pertama yang mau dipestain, Dok. Tapi untung lebih ditenangin aja. Cuma yang penting supaya nanti di depan ya pemirsa ataupun tamu-tamu biar kelihatan lebih ceria. Kitanya nggak menontonkan keletihan, ya otomatis saya harus perawatan. Namun sesaat setelah Vicky lakukan perawatan, tiba-tiba saja Farhad Abbas kembali marah besar. Pasalnya, Angel Elga diketahui menyambangi rumah milik klien Farhad yang kini tengah melaporkan Vicky. Rasa kliennya diintimidasi oleh istri Vicky, Farhad Abbas pun nekat mengirim pesan singkat kepada Angel Elga. Tak hanya pesan singkat, Farhad pun meluapkan kemarahannya pada Angel lewat video singkat dan akan melaporkan tindakan sang calon mempelai Vicky Prasetyo tersebut ke pihak berwajib. Lantas seperti apa kemarahan Farhad kepada Angel pasca kliennya disambangi Angel Elga? Lalu bagaimana respon Vicky atas kemarahan Farhad Abbas? Malam ini jam 10, tanggal 7 Februari 2018, saya dapat telepon dari klien saya, Ibu M, yang mana mengatakan bahwa Angel Elga datang ke rumah untuk menunggu suaminya dan keluarganya. Awalnya klien saya tidak akan
menemui, tapi pada saat suaminya pulang di situ langsung menuding, seolah-olah ingin mengarahkan bahwa hubungan antara Vicky dan klien saya ini ada hubungan spesial. Sebenarnya itu adalah fitnah dan merupakan perbuatan tindakan yang tidak tahu malu. Sebenarnya itu adalah fitnah dan merupakan perbuatan tindakan yang tidak tahu malu, ya. Bukannya orang yang sudah mau menikah harusnya mempersiapkan pernikahannya, fokus, tapi malah datang malam-malam meneror, mempermalukan dan menghujat klien kami. Peristiwa ini akan kami laporkan ke polisi. Dia tuh alhamdulillah seorang Angel Elga, kenapa saya mampu istiqomah dalam pilihan saya. Dia keluar rumah aja pamitan, itu izin, kasih tahu. Sayang aku mau kesini ya, aku mau syuting ini, ya dia pamitan gitu. Jadi aku tahu segala macam bentuk apapun yang dia lakukan, baik usaha bisnisnya ataupun kesehari-harian gitu. Oke? Pasca kembali ke tanah air, Acha Septriasa terlihat cukup sibuk. Meski sibuk menjalani meet and greet film terbarunya yang berjudul Bunda Cinta 2 Kodi, Acha tetap direpotkan dengan tugasnya sebagai ibu mengurus putri kecilnya yang baru berusia 4 bulan. Lantas bagaimana Acha membagi waktu mengurus bebinya dan mempromosikan film Bunda Kisah Cinta 2 Kodi di berbagai kota besar di Indonesia? Benarkah Acha nyaris menitikkan air mata lantaran tidak bisa merayakan ulang tahun bersama suami di Australia lantaran kesibukan di tanah air? Baik, jangan lupa untuk saksikan film Bunda Kisah Cinta 2 Kodi. Bersama-sama ajak seluruh keluargamu ke bioskop tanggal 8 Februari 2018. Ya, bye-bye. Bye-bye. Hari ini jadinya, ya karena kemarin itu pas aku post kebetulan jamnya lagi jam 9 malam Sydney dan di sana udah jam 1 pagi aku habis nelpon dia. Dan kemarin aku juga sempat main ke rumah mertua. Terus seneng banget karena kita potong kue bareng jam 8 malam. Ya dia terharu sekali dan baru ngerasain ditinggal anak jauh kan. Jadi kayaknya terngiang-ngiang gitu suara anak di rumah gitu, kesian sendirian tapi kan ntar lagi ketemu gitu. Selamat ulang tahun buat suamiku Vicky Karisma, semoga selalu jadi yang terbaik dan selalu sayang keluarga. Dan inilah euforia para penikmat film tanah air yang tak sabar menyaksikan penampilan Acha dalam film Bunda Kisah Cinta 2 Kodi yang tayang serentak di bioskop seluruh tanah air hari ini 8 Februari 2018. Lantas seperti apa antusiasme publik pecinta film tanah air pasca menyaksikan film Bunda? Benarkah Ria Ricis sampai menitikkan air mata pasca menonton film yang terinspirasi dari kisah nyata perjuangan Ika Kartika yang diperankan oleh Acha Septriasa, wanita karir yang berusaha menjaga keutuhan keluarga dan tetap menjaga asa dalam karir. Lalu benarkah pula perjuangan Ika Kartika persis seperti yang dialami Acha Septriasa saat ini? Saksikan Bunda Cinta 2 Kodi di bioskop sekarang. Film Bunda ini tentang seorang perempuan yang bekerja dan dia sangat seimbang di karir dan juga keluarga. Walaupun dia juga bukan portray manusia yang sempurna, tapi paling nggak dia punya semangat yang sama untuk membahagiakan keluarganya sekaligus merintis usahanya gitu. Keluargaku sibuk, aku jadi sedih. Aduh nggak bisa, pokoknya bagus banget, teman-teman harus nonton. Apa yang kita mainkan di sini semua nggak sia-sia. Keluar dari bioskop penonton mendapatkan sesuatu pesan yang mungkin bisa menyatukan hati keluarga masing-masing juga dalam antar keluarga, maksudnya suami dan istri ke anak juga hubungannya jadi lebih baik dan terbahasakan lewat film ini. Saya aja pengen ngajak suami saya nggak sabar pulang pengen nonton film biar tahu perasaan wanita berkarir. Ya, di sana ya. Buat pemirsa semua jangan lupa nonton film Bunda Cinta 2 Kodi mulai tanggal 8 Februari hari ini di seluruh bioskop kesayangan kalian. Aku tunggu ya. Lalu seperti apa kehebohan lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik pasca kehadiran 4 personil Wali Band? Pemirsa pernah dengar lagu ini nggak? Ada gajah di balik ke batu, batunya hilang, gajahnya datang. Yap,
Grup band Wali yang menciptakan lagu itu ternyata sudah ikut terlibat loh di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Dan katanya akting dari Apoy serta kawan-kawan cukup keren. Wah, penasaran kan? Lihat tuh sesaat lagi hanya di Intens. Menghebohkan lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Bukan hanya mengisi soundtrack sinetron Dunia Terbalik, tetapi Faang, Apoy, Tommy, dan Ovi ikut syuting bersama para pemain sinetron Dunia Terbalik lainnya kemarin. Lalu bagaimana aksi dan kepiawaian para personil band Wali saat beradegan dengan Tuti yang diperankan Felicia Angelista di depan kamera? Bagaimana pula kebahagiaan personil Wali Band bisa ikut bermain dalam sinetron Dunia Terbalik? Beberapa kali pending ya, pending. Akhirnya alhamdulillah Wali bisa hadir di Dunia Terbalik. Alhamdulillah. Hari ini ada berapa scene, Pak? Sekitar 17 kali ya. Ini episode berapa? 600 sekian. 647 sekian. Halo pemirsa Intens, hari ini Ciraos kedatangan band Wali. Hey bro. Syuting datang ke Ciraos. Jadi ceritanya Kak Tommy ini ada deh, pokoknya nonton. Ben Wali dulu mau ngajak. Ya, yang pertama kali. Berat itu. Jilan. Sama Mams tuh. Mams, Yoyo, Tuti, Bu Suha, Tuti, terus sama Suha ya. Ocat deh. Ucuy Suracuy. Ya itu, seru. Memang apa namanya konflik-konflik yang ada, terus dengan adanya pemain-pemain baru pun ini sinetron tetap nomor 1 gitu ya. Itu yang luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, alhamdulillah lagu Wali ada di situ. Kok kamu begitu sih? Itu luar biasa banget. Jadi kita kayak kecipratan berkah. Yes, gitu. salam. Ya dan konten di Dunia Terbalik juga buat kami jadi semacam role model ide gitu. Kenapa dibilang role model ide? Menyampaikan sesuatu yang belum pernah ada. Ya kan Dunia Terbalik, tapi itu faktual terjadi di masyarakat. Nah ini yang kita pikir luar biasa lah ide-idenya. Ikut bermain dalam sinetron yang digandrungi pemirsa yaitu Dunia Terbalik tentu mempunyai pengalaman tersendiri. Lantas peran apa yang dimainkan Faang, Apoy, Tommy, dan Ovi di sinetron Dunia Terbalik? Wali ini jadi diri sendiri, jadi walinya lah, jadi sebagai band walinya gitu. Justru yang datang ke kampung Ciraos. Dari penelitian ya? Nah, dari kampus kita datang jauh-jauh ke Ciraos untuk meneliti mengenai kehidupan yang benar-benar terbalik di Dunia Terbalik ini. Di Ciraos ini. Jadi dibilang udah memerankan jadi Wali Band, kemudian ketemu sama Ucuy, ketemu sama Bang Ocat, siapa gitu. Mereka bilang ini kayak pernah kenal gitu. Ya akhirnya memerankan peran kami sendiri. Entah gimana endingnya kita juga belum tahu. Karena masih ada sekitar 10 scene lagi. Tapi emang rada aneh karena penelitian dari kampus. Perasaan kita udah nggak ngampus ya? Enggak. 3 loh kita, yang satu mahasiswa prasarjana, prasarjana bukan pasca sarjana ya. Ya nikmatin, tapi memang kita memang lebih nikmatin nyanyi sih sebenarnya. Iya dong. Ngeband itu udah jadi apa namanya? Mendarah hati ya. Mendarah daging. Ya gitu. Kalau sinetron ya lumayan ya, lagi juga bisa dibilang ini jadi warming up kita lah. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Udah jangan panjang-panjang, ini nikmatin gratis semua nih. Ya. Selain kehadiran Wali Band yang menghebohkan lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik, para pemain dan kru pun punya kebiasaan menjalin keakraban.
Liwetan dengan lauk jengkol, ikan asin, serta sambal nyatanya memicu rasa kekeluargaan yang tinggi di antara para pemain dan kru sinetron Dunia Terbalik. Lantas seperti apa keseruan Kusoy, Koswara, Kang Idan, dan para pemain sinetron Dunia Terbalik saat berbondong-bondong menyerbu nasi liwet di lokasi syuting? Udah? Oh, masa ada? Enggak. Pemirsa Intens, ketemu lagi sama saya Denny Saputra alias Kusoy. Nah ini nih ada Mas No. Dan saya Mas Roy alias Mas No. Nah ini kita akan mengadakan makan bersama, enaknya makan kebersamaan di Dunia Terbalik di Ciraos. Jadi kita ini ngeliwet. Kita ada tempe, ada ikan asin, ada jengkol, ada sambal, ada ini nih ayam tuh, ayam opor. Mantep banget. Keren banget kan? Ayo kita makan non rame-rame. Saya mau makan. Mbak boleh? Boleh, silakan. Ayo. Makanan terenak di dunia. Nggak ada yang bakal ngalahin ini. Ini namanya jengkol. Jengki. Jengkol. Jengki nih. Tonton dulu tadi. Alhamdulillah. Orangnya diangkat. Banyak. Makanannya mantap. Banyak bawangnya, saya suka sekali bawangnya. Oh, bawang. Acara makan bersama nasi liwet harus diakhiri dengan kemarahan Idoy lantaran tak kebagian. Lantas seperti apa amukan Idoy dalam bahasa Jawa pasca dirinya tak bisa mencicipi nasi liwet lantaran tengah beradu akting di lokasi syuting. Kagak kebagian. Tadi makan teh. Diwe kunti. Rento. Piye? Ramemper gimana? Ramemper. Kemahannya ada di bawah. Nih, iki sopo iki? Kok aku nggak diajak ini piye toh? Kenapa Kang Idoy? Kok ada acara ini saya nggak diajak itu piye toh? Tak nutuk dasmu. Maaf Kang Idoy, tadi Kang Idoy kan tik, jadi saya nggak bisa ngajak karena tadi ada yang puasa, ada yang tidak. Kita supaya menghargai, menghormati sama yang puasa, kita makan bareng-bareng gitu Kang Idoy. Berarti saya nggak dihormati lah. Sekarang monggo silakan. Lu toh, ojo ngono toh Pak. Tadi saya lagi tik jadi nggak tahu acara ini. Tapi ya seharusnya kalau emang CS disisain. Betul. Seharusnya. Berarti kan ini bukan CS. Sorry, bro, karena nggak disisain. Sorry bos, ojo ngono toh bos. Sorry. Jangan marah. Jadi apa kapak? Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Iya, kita nggak mau teman sama kamu. Bukan anak aneh. Karena ngapain adik aku? Adik kamu tuh emang anak aneh. Semua orang tuh ngomongin cinta. Dibilang kita punya anaknya nggak normal, bikin anaknya aneh. Untuk apa kita menyesali hidup kita? Tidak. Kamu bisa baca, Nak? Setiap ada awal, pasti ada akhir. Anak kamu itu cuma jadi mempan. Anak itu saya singkirkan, saya buang dari sini. Mulai sekarang, stop mempengaruhi anak saya untuk mencari adik kamu yang gak jelas itu. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah. Hidup adalah anugerah.